warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'addal jannata liman ittaqa wa 'addan nara liman 'asa. Man tawakkala 'alaihi kafah wa man fawwada amrahu ilaihi dabbarahu wa hada. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ma a'ta wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi tanazzaha an kulli ma siwa wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi istafahu wa jatabah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man wala. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala haqqa taqwa wa'lamu anna as-sa'ida man ata'a maulah was-shaqiyya man ittaba'a hawa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puja dan syukur mari kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Sebahagian rahmat dan karunia-Nya itu pada saat ini masih diberikan kepada kita kesehatan, kelapangan waktu untuk dapat hadir di masjid kita yang mulia ini dalam rangka untuk mengabdi kepadanya. Sholawat dan salam mari kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat kita yang setiap saat kita sampaikan, kiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat beserta kita nanti di Jannatun Naim. Amin, Allahumma amin. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan mengabdi dan meningkatkan ketaatan kita kepadanya. Kita semua tentu menyadari bahwa umur kita selama ini dari hari ke hari bukanlah malah bertambah, tetapi sebaliknya semakin berkurang, dan terus berkurang hingga datangnya ajal. Ini berarti kesempatan kita untuk memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh semakin habis, sedang perbuatan dosa selalu bertambah terus tanpa ada penyesalan. Anta fi ghaflatin wa qalbuka sahi, dhahabal umru wa dhunubu kamahi. Engkau tetap hidup dalam kelengahan dan hatimu lupa, hilanglah umurmu, sedang dosa-dosamu tetap seperti keadaannya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, semestinya kita harus pandai-pandai memanfaatkan kesempatan sebelum kesempatan itu habis direnggut oleh maut. Isilah kesempatan itu untuk beramal soleh,
Jangan ada di antara kesempatan yang terbuang dengan percuma atau terlalu dengan sia-sia. Jangan suka menunda sesuatu yang berarti membuang-buang waktu. Ingatlah pesan Allah melalui firman-Nya, "Wa likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Al-A'raf. Tiap-tiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Maka apabila ia datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Al-A'raf ayat 34. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, mari kita ingat bahwa mati adalah suatu ketentuan yang pasti dialami oleh setiap orang. Siapa saja ia takkan mampu menghindari suatu kematian, sekalipun ia telah berusaha menghindarinya. Namun anehnya, banyak umat manusia yang melalaikan mati, seolah-olah mati itu tidak bakal terjadi. Mereka tenggelam dalam kemewahan dunia semesta tanpa memperdulikan kehidupan di akhirat, kehidupan yang abadi, sehingga mereka berbuat seenaknya sendiri dengan menurut kehendak hawa nafsunya. Mereka sudah tidak lagi mengisi kesempatan dengan amal soleh, tetapi justru sebaliknya, kesempatan-kesempatan itu diwarnai oleh berbagai kemaksiatan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sementara mereka harus menyadari bahwa kematian itu pasti datang, dan kedatangannya tak seorang pun yang mengerti. Bila saat kematian itu menimpa seseorang yang masih muda belia, bahkan sering terjadi seseorang yang waktu sore masih segar bugar, sehat, tetapi di pagi harinya ia mati mendadak. Tegasnya mati pasti datang, dan datangnya tak terduga-duga sebelumnya. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungi bahwasanya hidup ini hanya sementara. Apabila sudah habis kontrak kita di dunia ini, kita tidak ada apa-apa, harta akan tinggal. Kemudian semua yang ada di dalam tubuh kita, cincin, jam tangan dan lain-lain semuanya, bila saat tiba ajal itu akan dipereteli. Kemudian baju pakaian kita yang baik, yang bagus, digunting, kemudian digantikan dengan kain kafan. Kemudian masuk kita ke liang kubur. Di sana, pada saat kita masuk ke liang kubur, maka hari akhirat mulai kita lalui. Hari dunia kita tinggalkan. 100 tahun misal kita di dunia, tapi di akhirat beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun. Bayangkan hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berada di alam barzah, di dalam kubur 1400 tahun lebih. Itu adalah nabi yang terakhir. Nabi yang pertama Adam sudah berapa tahun? Dan sampai di sana, setelah habis kita dibangkitkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan,
melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari, la tazulu qadaman 'abdin yaumal qiyamah hatta yas'alu min arba, an amri fima afnah wa an jismihi fima abla wa an ilmihi ma amila bih wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak bergeser kaki seorang hamba kelak di yaumil akhirah hingga dituntut kepadanya 4 perkara. Yang pertama, an amri fima afna, tentang usia, tentang umur, untuk apa dihabiskan. Enak kita di dunia ini menghirup udaranya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini akan diperhitungkan. Berapa jatah kita di dunia ini? 60 tahun. Yang 60 tahun ditanya oleh Allah, kemana saja umur yang 60 tahun? Bayangkan kita beribadah kepada Allah 5 kali dalam 1 hari 1 malam, katakan 15 menit kali 5, berapa jam yang kita peroleh? Yang selebihnya kemana? Iya, kalau memang dia melaksanakan ibadah kepada Allah. Untuk itu hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum tiba masalah ini, mari kita pergunakan usia kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga usia kita itu berfaedah bagi kita, lebih banyak kebaikan daripada keburukan. Kemudian yang kedua, kata Rasul, wa an jismihi fima abla, tentang tubuh dipakai sampai apa, sampai apa saja, sampai tua renta, sampai binasa. Kita yang hidup ini ada yang ganteng. Kegantengan kita itu kemana saja? Ini akan dipertanyai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita pergunakan dengan kegagahan kita, kegantengan kita, bangga, kemudian mengelabui orang-orang serambut panjang, tidak diabdikan kepada Allah, tidak berzikir, tidak dimanfaatkan untuk mengabdi kepada Allah. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Maka untuk itu hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang ganteng, syukurilah kepada Allah, bawa sujud, berterima kasih kepada Allah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kegantengan kita itu nanti kelak akan dimakan cacing tanah, tidak ada manfaatnya. Maka pergunakanlah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa an ilmihi ma amila bih, tentang ilmu, sejauh mana ilmu itu diamalkan. Kita mempunyai ilmu, dengan ilmu ini kita bisa menjadi pejabat. Sewaktu kita pejabat, sampai di mana tanggung jawab kita kepada Allah dan kepada masyarakat? Tentu ini akan dimintai juga pertanggungjawabannya. Beruntunglah orang-orang yang mempergunakan ilmunya untuk memberikan nasihat kepada orang lain,
mengajak orang lain untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menasehati agar terjauh daripada kemaksiatan. Dia tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah tugas kita sebagai orang yang mempunyai ilmu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang harta, dari mana diperoleh dan dipergunakan untuk apa. Khusus harta ini, dua pertanyaan. Harta yang kita peroleh, dari mana kita dapat? Sawah ladang kita berhektar-hektar, kemudian rumah kita bertingkat, kemudian ada rumah susun untuk disewakan beratus. Dari mana kita peroleh yang demikian? Sedangkan gaji kita barangkali 5 jutanya satu bulan. Tapi yang demikian tidak seimbang pendapatan dengan yang kita hasilkan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian untuk apa harta itu? Sawah ladang yang berhektar-hektar, sawit yang beratus hektar. Kalau memang orang yang bijak, kalau memang dia tahu bahwasanya nanti dipersulit oleh Allah untuk memasukkan dia ke dalam surganya Allah yang 100 hektar, kalau memang orang yang bijak, dia infakkan 1 hektar untuk anak yatim, 1 hektar untuk jompo, orang yang melarat, 1 hektar untuk kemaslahatan umat. Apakah itu tahfizul Quran dan lain-lain sebagainya. Ini yang akan mengalir. Sementara 100 hektar kita mempunyai sawah ladang, sawit, baru 3 hektar yang kita keluarkan, yang 97 itu belum tentu bisa kita manfaatkan. Belum tentu bisa kita menolong dia, menolong kita. Tapi yang 3 hektar yang kita infakkan, yang kita wakafkan, ini akan mengalir terus sampai kita di dalam kubur mendapat kesenangan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kita menyimpan uang deposito berjuta-juta, malah bermiliar. Apa salahnya kita berikan infak kita kepada kemaslahatan umat? Misalnya kita cari masjid-masjid yang ada aliran listriknya, kemudian nyatakan bahwasanya saya itu akan membayar setiap bulan, yaitu biaya listrik, air untuk wudhu. Tanyakan kepada BKM, saya akan membayar setiap bulan, mana rekening airnya. Ini adalah suatu impak. Terkadang kita tidak sadar, kita kumpul harta kita, malah dengan harta itu mempersulit kita nanti lancarnya masuk kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Untuk itu melalui khutbah ini mari kita sadari diri kita masing-masing bahwasanya berapa lama pun kita di dunia ini, alhasil dimasukkan ke liang kubur. Maka untuk itu penuhilah berangkas kita untuk akhirat kita. Dengan apa? Amal ibadah, sedekah, infak, wakaf,
dan inilah akan mengalir terus. Idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin, sedekatun jariyah. Ini sedekah jariyah yang akan memperoleh kebahagiaan kita nanti di akhirat. Jangan ragu bahwasanya bersedekah itu adalah bermanfaat. Malah kita sedekahkan harta kita untuk jalan yang baik. Kita infakkan, kita wakafkan harta yang kita miliki, yang tinggal itu akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Bangkit kita dari kubur bermacam-macam. Ada yang perutnya sebesar gunung, kemudian kakinya kaki biasa sehingga tidak bisa jalan. Ini adalah akibat daripada dia suka makan riba. Ada uangnya diberikan kepada orang dengan catatan untuk membantu, tapi dia menarik 10%. Ini adalah riba. Nanti rasakanlah di akhirat. Perutmu itu sebesar gunung. Kemudian ada segolongan manusia, lidahnya menjulur sampai ke tanah, kemudian dia potong. Di situ dia potong, menjulur kembali sebagaimana semula. Gitu aja kerjanya. Orang-orang yang demikian adalah tukang gosip, hoak, yang memberitakan suatu berita yang tidak benar sehingga orang lain binasa karenanya. Kemudian ada yang memegang palu, dicakar mukanya, ditokok kepalanya, pecah, berdarah. Saat yang demikian kemudian kembali seperti semula, kemudian dia cakar lagi, dia tokok. Dan ini orang-orang yang malas melaksanakan ibadah sholat. Jadi untuk itu hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita luruskan niat kita, kemudian kita beramal soleh agar hidup kita ini mendapat kesenangan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Karena orang-orang yang beramal solehlah yang akan mewarisi suatu jannahnya Allah Subhanahu wa taala, yakni jannatin naim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kami rasa inilah khutbah yang singkat yang dapat kami sampaikan. Sebagai terakhir, mari kita berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sisa-sisa usia kita ini, mari kita renungi nanti malam pada saat kita berbaring, sudah berapa jauh, sudah berapa amal ibadah saya yang perbuat seusia saya ini. Kemudian seberapa banyak dosa yang telah kuperbuat, dosa mata, dosa lidah, dosa mulut, dosa hidung, telinga, kaki, tangan. Kalau memang lebih banyak suatu dosa, mari kita istighfar. Perbanyak istighfar kepada Allah. Kiranya Allah dapat mengampuni kita, mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim.
fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarana bittihadi wal inqisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudusihi wa qala ta'ala fi kitabihil azim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wansuril islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum wa da'u yastajib lakum. Fala dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.